Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam kebaktian rumah tangga pekan ini. Kita akan memulai ibadah kita pada saat ini dengan bersama-sama menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua. Berhimpun semua menghadap Tuhan, dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan syukur kita di dalam doa, juga memohon penyertaan Tuhan di dalam kita memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih untuk segala berkat dan juga cinta kasih Tuhan atas kehidupan kami. Ketika saat ini Tuhan boleh kembali mempertemukan kami kembali dalam ibadah kebaktian rumah tangga pada saat ini. Kami bersyukur karena Tuhan boleh terus menjaga kami. Kami berterima kasih karena Tuhan tetap terus memberkati hidup kami pribadi dan keluarga. Dalam segala keberadaan dan dalam segala keterbatasan, kami tetap berada di dalam kondisi yang sehat. Dan kami percaya semua itu terjadi atas karena cinta kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan dan berkat Tuhan bagi kami. Oleh karenanya, ajar kami untuk selalu bersyukur dalam segala keberadaan kami. Terlebih pada saat ini juga kami memohon hikmat Tuhan dalam kami memasuki pemberitaan firman pada saat ini. Berkati kami dan mampukan kami, sehingga apa yang boleh kami baca, kami renungkan itu, boleh bersama-sama kami aplikasikan, kami jabarkan dalam hidup kami hari lepas hari. Berbicaralah atas kami semua Tuhan pada saat ini, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga saat ini adalah Roma pasalnya yang kelima, ayat 12 sampai ayatnya yang ke-18. Roma pasal 5, ayat 12 sampai 18, di bawah perikop Adam dan Kristus. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia, tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh di dalam kuasa maut, jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang yang karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang. Sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman. Tetapi penganugerahan karunia atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Sebab jika oleh dosa satu orang, maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman,
demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Demikianlah saudara-saudara pembacaan firman Tuhan. Mereka yang disebut berbahagia adalah mereka yang setia untuk memelihara firman Tuhan dalam hidupnya hari lepas hari. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga kita semua berada dalam kondisi yang baik. Terlebih kita semua berada dalam kondisi yang sehat ya. Karena situasi-situasi belakangan ini beberapa di antara kita ada yang sudah mulai kehilangan semangatnya untuk tetap fokus, juga untuk tetap konsisten di tengah persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian rumah tangga kita pada saat ini berjudul dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam iman percaya kita meyakini bahwa kita diselamatkan oleh Allah dari segala dosa kita. Kita diselamatkan dari segala pelanggaran kita. Ya, kita semua tahu itu. Kita semua imani hal itu. Pertanyaan refleksinya adalah, bagaimana lalu kita memaknai segala pengorbanan, segala kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada setiap kita. Saya mulai dengan sebuah analogi sederhana seperti ini Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah memberikan bantuan kepada orang lain supaya mudah. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat, Bapak Ibu pernah memberi bantuan kepada saudara Bapak Ibu saudara-saudara atau keluarga Bapak Ibu saudara-saudara. Bapak Ibu ingat masa di mana yang bersangkutan memohon karena segala keterbatasan kondisinya. Ya. Karena dalam situasi saat itu kita berada di dalam kondisi yang cukup, maka kita melakukan atau memberikan bantuan itu kepada dia atau kepada mereka. Waktu berlalu, Bapak Ibu bisa mengukur ya sejauh apa bentuk penghargaan orang tersebut terhadap kita yang memberikan bantuan kepada dia. Ya. Apakah relasi itu tetap terjaga? Bukan soal dikembalikan apa yang dipinjam atas kita, tapi soal terjaganya relasi baik. Saya pikir kita sepakat itu lebih penting. Bukan soal saja dikembalikan apa yang dipinjam dari kita, tetapi soal menjaga relasi. Kita anggap itu sesuatu yang penting ya. Dan sebaliknya, bagaimana rasanya ketika dalam situasi-situasi itu akhirnya yang bersangkutan bahkan ingat pun tidak, apalagi menjaga relasi baik. Seperti yang pertama kita sampaikan tadi. Saudara-saudara, kita tahu persis rasanya ketika kita hanya dimanfaatkan oleh dia atau oleh mereka. Ya. Kita tahu persis ya sudut pandangnya sebagai orang yang memberikan bantuan dan tidak sedikit pun bahkan diapresiasi. Ada bahasa, kalau bahasa orang kita sekarang, minimal ada bahasa. Ini bahkan sedikit pun tidak. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kira-kira kalau diilustrasikan, dianalogikan, kira-kira seperti itulah relasi Tuhan dengan kita ya, sebagai seorang hamba yang bahkan menjaga bahasa pun tidak gitu ya. Menjaga relasi pun tidak, padahal kita tahu segala kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Kita semua tahu persis segala berkat dan karunia Tuhan atas hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita mau berbicara soal nilai itu. Ya. Atau tema kita dalam kebaktian rumah tangga pada malam hari ini jelas mau menyampaikan hal itu. Dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Ya, tema perikopnya jelas berbicara tentang relasi kejatuhan manusia dalam dosa dulu. Lalu melalui kehadiran Yesus Kristus segala dosa itu dihapuskan. Melalui kehadiran Yesus Kristus segala dosa dan pelanggaran manusia itu dihapuskan.
Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Kita semua, Bapak Ibu, dulu kita hidup dalam dosa. Melalui kehadiran Kristus atas kehidupan kita umat manusia, maka kita semua mendapatkan keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke analogi di awal. Bagaimana lalu relasi kita dengan Tuhan? Apa bahasa kita kepada Tuhan yang sudah mengorbankan hidupnya, nyawanya atas kita? Adakah bahasa, terjalinkah relasi yang baik itu? Atau jangan-jangan bahkan kita mengabaikan hal itu, saudara-saudara? Temanya jelas, dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Kita sudah diberi kehidupan oleh Allah. Kita sudah dihadirkan anugerah keselamatan oleh Allah. Maka tolong jaga itu. Maka tolong bangun relasi yang baik itu dengan Tuhan. Minimal ada bahasa. Kenapa? Karena tadi analoginya sederhana. Ketika Bapak Ibu memberikan bantuan kepada orang yang Bapak Ibu saudara-saudara kasihi, kolega Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu, bahkan mereka satu kata pun tidak, itu rasanya persis. Jangan lakukan itu kepada Tuhan. Kita semua sudah diberkati luar biasa. Perjalanan hidup kita sudah cukup membuktikan kebaikan Tuhan terlalu berlimpah atas kita semua. Maka jagalah itu dalam relasi baik kita dengan Tuhan. Ya. Bawalah itu dalam setiap kehidupan kita. Dan apresiasilah itu, segala kebaikan dan kasih karunia Tuhan itu atas kehidupan kita. Dibenarkan oleh Allah untuk melakukan kebenaran. Diberikan kehidupan oleh Allah untuk memberi kehidupan bagi orang lain. Bukan hidup untuk diri pribadinya. Saya pikir di sini poin penting untuk kita refleksikan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Segala kebaikan Tuhan menghadirkan kehidupan atas diri kita, umat manusia, di muka bumi ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah menjadi pribadi yang lupa akan segala kasih sayang Tuhan. Ya. Jangan menjadi orang yang lupa dengan sejarahnya. Kita dulu pernah merintis, diberkati banyak orang. Jangan lupakan itu. Bagi kita yang memberikan dukungan, kita lakukan itu dengan ketulusan. Bagi kita yang mendapatkan dukungan, hargailah bahwa Tuhan memakai banyak orang. Dan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang di dalam posisi memberikan dukungan itu, tahu persis pemandangan ketika ada orang-orang yang bahkan tidak menjaga relasinya, tidak menghormati hubungan baik itu. Maka kita tidak mau untuk menjadi pribadi yang demikian. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian rumah tangga minggu ini mengingatkan kita bahwa kita sudah dibenarkan oleh Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk tetap menjaga kehidupan kita, menghadirkan cinta kasih terhadap orang lain, bukan untuk dirinya pribadi, bukan hanya untuk kepentingannya yang egois itu, tetapi untuk kepentingan orang banyak. Saya pikir kita semua diingatkan saat ini, saudara-saudara, ya, dalam kebaktian rumah tangga pekan ini, kita dibenarkan oleh segala cinta kasih Tuhan, maka kita juga dipanggil untuk melakukan kebenaran, untuk melakukan kebaikan. Maka hargailah, ingatlah betapa Tuhan sudah mengasihi kita, betapa Tuhan memakai banyak orang. Ya. Bapak Ibu, kita semua pernah ada dalam posisi yang sama, diberkati oleh Tuhan melalui campur tangan banyak orang. Maka kita mau mengingat itu dan menjadikan diri kita juga saluran berkat bagi orang lain. Saya pikir firman Tuhan dalam kebaktian rumah tangga pekan ini sangat sederhana dan kembali mengingatkan kita, saudara-saudara. Ya,
Tuhan sudah baik atas hidup Bapak Ibu Saudara-saudara, maka tolong jangan lupakan itu. Jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang hanya hidup untuk diri pribadinya. Ingatlah, kita juga dulu mendapatkan bantuan dari banyak orang. Maka ketika saat ini kita berada dalam kondisi yang cukup, ingatlah bahwa kita memiliki panggilan juga untuk tetap mengasihi, menghadirkan kebaikan, menghadirkan kebenaran itu bagi banyak orang di luar sana. Kita kembali diingatkan, Bapak Ibu, tetaplah bersemangat untuk terus menghadirkan kebaikan, menghadirkan cinta kasih bagi sesama manusia. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan doa persembahan juga doa syafaat kita. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk kesempatan ibadah rumah tangga malam hari ini. Karena kami pun diingatkan semua Tuhan untuk menghargai segala kebaikan Tuhan. Kami dipanggil untuk menghargai segala cinta kasih Tuhan bagi kami. Oleh karenanya mampukan kami untuk memaknai firman itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus Kristus, kami juga pada saat ini berdoa bagi kehidupan jemaat Tuhan, GKP Jemaat Bekasi dalam segala keberadaan, seluruh jemaat dalam kondisi situasi saat ini. Tuhan tahu banyak tantangan, banyak ujian di mana-mana. Kami dipanggil untuk tetap tenang, kami dipanggil untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, mampukan kami agar kami terus meyakini bahwa Tuhan selalu menjaga kami, Tuhan selalu memberkati kehidupan kami. Oleh karenanya mampukan kami untuk tetap berpaut dan mengandalkan Tuhan. Kami berusaha semaksimal yang kami mampu. Kami berdoa dan kami berpengharapan penuh dalam tangan kasih Tuhan. Kami meyakini Tuhan mendengar doa kami. Kami meyakini Tuhan mengabulkan dengan cara Tuhan yang selalu mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami pribadi, juga keluarga kami. Tuhan berkati setiap keluarga yang berusaha. Tuhan berkati para suami yang bekerja. Tuhan berkati semua yang mengupayakan kebaikan dan kesejahteraan di tengah kehidupan keluarga masing-masing. Tuhan menjaga mereka, Tuhan mencukupkan mereka. Tidak sedikit pun ada keraguan bahwa Tuhan memelihara kehidupan kami senantiasa. Ya Bapa, dalam syafaat ini kami berdoa bagi kerinduan besar kami untuk beribadah. Kami berencana untuk beribadah di minggu pertama bulan Juli. Kami doakan kiranya seluruh agenda kami itu boleh berjalan dengan baik. Berkati gereja yang mempersiapkan, berkati kemajelisan dalam segala tanggung jawab mempersiapkan ibadah. Tuhan memampukan agar semua boleh kami persiapkan dengan baik, sehingga pada saatnya jemaat boleh ikut ambil bagian dalam kebaktian yang akan kami rancangkan di awal bulan Juli nanti. Tuhan, kami berdoa bagi pemerintahan kami dalam segala upaya mereka menanggulangi dampak COVID yang sampai saat ini masih terus menjamar luas. Tuhan memberkati, kami rindu bahwa ada langkah-langkah yang signifikan yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran pandemi COVID ini. Kami rindu semua kembali seperti dahulu. Kami rindu semua dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Oleh karenanya Tuhan, kami menyerahkan. Engkau memberkati korban di mana-mana, berikan kekuatan, berikan hikmat, agar kiranya keluarga boleh melalui situasi ini dengan tetap terus mengandalkan Tuhan. Demikian juga para medis dalam setiap upaya mereka untuk membantu, agar kiranya Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka senantiasa. Kami berdoa bagi seluruh keberadaan umat Tuhan dimanapun. Tuhan berkati seluruh gereja, agar kiranya boleh berpegangan tangan satu dengan yang lain untuk melalui situasi ini, saling menopang, saling mendoakan, dan saling memberkati. Tuhan Yesus, dalam ibadah ini kami bersyukur, kami boleh mengungkapkan syukur kami dalam persembahan. Tuhan berkati persembahan yang telah terkumpul itu, sehingga dapat terpakai dengan baik, terkelola dengan baik, untuk menata layanan di tengah jemaat Tuhan.
Ini seluruh doa dan syukur kami, ini seluruh syafaat kami yang kami hendak sempurnakan di dalam nama Tuhan Yesus yang setia mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menaikkan pujian kita, pujian penutup Kidung Jemaat 415. Gembala baik bersulingan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku jeram hening, mengalir dalam sungai kasih-Mu, kuasa damai celang bening. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali dalam kehidupan kita masing-masing, memberlakukan firman Tuhan dengan terus meyakini bahwa penyertaan Tuhan dan pemeliharaannya setia mendampingi hidup kita senantiasa. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera yang berasal dari Tuhan Allah Bapa kita akan menuntun, menyertai, dan memelihara kehidupan kita mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Kebaktian rumah tangga kita selesai. Tuhan memberkati kita sekalian.